Shalom adik-adik KKR. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan kakak guru sekolah minggu KKR GPKP Rukun Tanjung Perawakan. Hari ini tanggal 26 Juli 2020 kita kembali melaksanakan kebaktian online ya kan Kak. Untuk menambah semangat kita mau bernyanyi lagu Lula Lula. Masih ingat semua? Ayo berdiri semua adik-adik KKR. Lagi bernyanyi Big or Small sambil digerakin gerakannya ya adik-adik. Kebaktian online, tetapi adik-adik tidak boleh jemu-jemu untuk tetap beribadah secara online. Nah, oleh karena itu, untuk menambah semangat kita mau bernyanyi lagu Jangan Lelah. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta Lena Brukaro sekali, kita akan bernyanyi Kita Kerja Sama-Sama. Tepuk tangan. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Shalom anak-anak sekalian. Hari Minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami bangun dengan penuh semangat. Kami mau beribadah dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita buka semua Alkitab kita dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, kita bacakan ya untuk kita semua. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari di situ seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, jadi tema kita hari ini tentang Menara Babel. Mari kita lihat dulu video berikut ini bagaimana Menara Babel itu dan bagaimana sebetulnya bentuk Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu
Bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, anak-anak sekolah minggu tadi sudah melihat bagaimana menara Babel didirikan dalam video itu ya. Wah, menara itu ternyata jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Siapa yang sudah pernah melihat menara? Menara yang besar, puncaknya, siapa yang sudah pernah lihat? Oh, pasti ada ya. Ada yang sudah melihat menara Eiffel di Perancis? Belum. Ya, sama pendeta juga belum pernah ke sana. Tapi sudah pernah melihat bagaimana bentuk menara Eiffel itu ya. Wah, luar biasa. Nah, hari ini ada orang-orang yang begitu banyak mendirikan satu menara. Coba bayangkan, zaman dulu teknologinya sudah canggih, dan anak-anak Tuhan pada saat itu sudah tahu bagaimana cara mendirikan sebuah menara. Ternyata anak-anak Tuhan pada saat itu ketakutan. Kenapa bisa takut? Kalau ada banjir, kalau ada air bah, kadang-kadang mereka takut lari mau kemana. Sehingga mereka bilang begini, oh lebih baik kita mendirikan satu menara, supaya menara itu nanti tempat kita berlindung. Menara itu nanti kita bangun supaya kita tidak bisa lagi kena banjir, tidak bisa lagi kena air bah, dan kita semua selamat. Oh, kalau begitu ayo kita dirikan. Kemudian mereka mendirikan itu, ternyata mereka lupa. Mereka mendirikan menara itu hanya untuk kemegahan mereka. Mereka bertujuan mendirikan menara itu untuk keselamatan mereka sendiri. Mereka mendirikan menara itu bertujuan untuk nama mereka. Oh, supaya nanti semua orang, seluruh bangsa tahu siapa kita. Kita mampu mendirikan menara yang megah, lebih tinggi dari menara yang sudah ada. Tingginya sampai ke langit. Luar biasa ya. Mereka punya rencana yang sangat baik. Mereka punya rencana untuk mendirikan menara yang lebih tinggi dari yang mereka pikirkan. Nah, anak-anak, kira-kira apakah mereka berhasil mendirikan menara itu? Ternyata apa yang Tuhan katakan kepada mereka, kalian semua membangun menara ini dengan tujuan yang tidak baik, sehingga Allah tidak berkenan untuk kalian dalam pembangunan itu. Karena apa? Tujuan mereka tadi mengatakan bagaimana? Mari kita dirikan bagi kita satu kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mari kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke
seluruh bumi. Cuman kita aja yang tinggal di sini, gak ada orang lain. Pokoknya kita hanya hidup di sini, berlindung di sini. Biarkan orang lain semua mati, tapi kita hidup. Itulah tujuan mereka, sehingga apa yang terjadi, Tuhan tidak berkenan. Rencana mereka untuk mendirikan menara di sebuah kota sampai puncaknya, sampai ke langit, ternyata digagalkan oleh Allah. Tujuan mereka membangun menara itu hanya mencari nama, supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi tujuan mereka bukan untuk kebaikan semua orang, tetapi untuk mencari nama, bahkan untuk supaya bisa disamai oleh Tuhan. Kita juga bisa, kita bikin menara sampai tinggi, sampai besar, supaya kita juga sama seperti Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, karena itu Tuhan tidak pernah setuju dengan tujuan yang tidak baik. Maka akhirnya Dia datang untuk mengacau balaukan semua rencana mereka, sehingga menara itu tidak selesai. Nah, akhirnya ternyata menara itu tidak selesai, dan manusia pun mulai tersebar ke seluruh bumi. Jadi akhirnya manusia tidak hanya tinggal di menara Babel itu, tapi semua manusia tersebar di seluruh dunia, dan semua manusia menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada tinggal di menara Babel. Nah, anak-anak yang terkasih, begitulah cara Tuhan untuk orang-orang yang punya rencana yang jahat, rencana yang tidak baik untuk sesamanya, untuk orang lain. Apalagi itu untuk Tuhan. Nah, untuk itu mari kita perhatikan, mari kita buat rencana yang bagus. Contohnya apa rencana yang bagus? Oh, aku mau sekolah supaya nanti aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Aku mau les bahasa Inggris walaupun dari rumah, supaya nanti aku bisa mengajari orang lain juga berbahasa Inggris, dan aku bisa jadi berkat untuk orang-orang luar sana karena aku pun bisa berbahasa Inggris. Aku mau pergi ke gereja supaya apa? Bukan supaya dilihat orang, tapi apa? Supaya aku pun bisa menjadi berkat untuk orang lain yang tidak pernah ke gereja, bisa datang ke gereja. Apalagi nanti kalau sudah dibuka gereja, ya luar biasa, kita bisa kembali bertemu di gereja kita ini. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita punya rencana yang baik untuk Tuhan. Kita punya rencana yang indah untuk orang lain, rencana yang bagus untuk orang tua. Oh, aku mulai gereja nanti, aku rajin bangun pagi supaya mama dan bapakku tidak capek membangunkan aku. Kita punya rencana yang bagus supaya apa? Orang tua kita bahagia, orang tua kita senang. Oh, aku harus hidup teratur di rumah, mendengarkan apa kata mama, apa kata bapak, mendengarkan apa kata guru, supaya apa? Supaya aku nanti bisa jadi berkat lagi untuk orang lain, dan orang lain bisa mendengarkan aku. Nah, untuk itu semua anak-anak sekolah minggu, di hari Minggu ini mari kita belajar supaya kita punya rencana yang baik. Kalau rencana yang baik pasti diberikan Tuhan keberhasilan. Kalau rencana kita baik, pasti Tuhan memberikan yang terbaik juga bagi kita. Tidak mendirikan menara Babel yang tujuannya adalah untuk hal yang tidak baik. Mari kita melakukan semua tugas kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, semuanya ya anak-anak ya. Buat rencana yang baik di rumah, buat rencana yang baik dengan mama papa, dengan keluarga semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami boleh mendengarkan dengan penuh sukacita. Ajari kami Tuhan untuk menjadi berkat
supaya kami juga mampu membuat rencana yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan adik-adik. Sebelum kita mengumpulkan persembahan dilipat dengan rapi ya. Nah, sebelum persembahan kita mau bernyanyi. Masih ingat lagu Bila Topan Kasman dari hidupmu? Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk menyatakan tekad kita bernyanyi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipakai Tuhan selalu manis, membawa diri kepada Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Mari kita lipat tangan, tutup mata kembali, kita berdoa dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu di hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu Unggul Tanjung Meraukanan supaya tetap diberkati, menjadi sehat, meskipun kami masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan supaya semua anak-anak dimanapun mereka berada tetap sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan, supaya kami semua tidak ada satupun yang kena corona. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekarang sedang dalam belajar di rumah. Tuhan berkati pembelajaran mereka, mereka tetap mengerti, semakin pintar meskipun mereka belajar dari rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk orang tua dimanapun mereka berada, Tuhan tetap berkati supaya orang tua ini juga Tuhan tetap sehat dan mampu mendukung anak-anak dalam setiap aktivitas kehidupannya. Berikan mereka rezeki lewat pekerjaan mereka, berikan juga mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak ini. Kami berdoa Tuhan Yesus khusus untuk guru kami, orang tua kami, Mama Desi Pranginangin yang baru saja mengalami kedukaan karena Nenek Tigan, guru kami Desi, sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Berkati keluarga guru kami, berkati mereka semua Tuhan, supaya mendapatkan penghiburan daripada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan keluarga ini. Dan anak-anak sekolah minggu juga seluruhnya berdoa supaya keluarga ini semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi semua anak-anak kami yang sedang sakit. Tuhan kembali sehatkan lewat makanan minuman, Tuhan berikan kesembuhan. Untuk anak-anak kami yang saat ini masih berada di luar Tanjung Meraukanan, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka juga tetap
menjadi anak-anak yang sehat, anak yang pintar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.